Roma 12 ayat 1 sampai 8. Sudah mendapatkan, boleh katakan amin. Mungkin firman ini udah sering kita baca, udah sering kita dengar, namun angka ganjil dan teman-teman semua angka yang benar. Kita mulai firman Tuhan, persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh punya banyak anggota, tetapi kita semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikian kita mempunyai karunia ya, menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Amin. Firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, siapa yang membaca merenungkan firman Tuhan, maka hidupnya akan berkati. Amin. Melihat dari perkop ini, persembahan yang benar adalah kita harus menjadi persembahan yang benar. Saya mau tanya sama teman-teman pemuda sekalian, kira-kira pandangan teman-teman pemuda sekalian, apa sih yang dikatakan persembahan yang benar itu? Muncul di pikiran kita, apa sih yang disebut dengan persembahan yang benar? Seringkali ya, saya sendiri pun menganggap bahwa persembahan, kata persembahan adalah sebuah kita yang memberi mungkin persembahan, perpuluhan, atau barang-barang yang lain yang wujudnya bentuk atau rupa yang kita mungkin bisa rasakan kasih manfaatnya ya. Kalau kita melihat dalam kitab Roma ini, bagaimana Rasul Paulus kan orang-orang Yahudi, apalagi bangsa Farisi, mereka terkenal dengan apa? Dengan persembahan kepada Tuhan menggunakan apa, saudara? Kurban bakaran. Kurban bakaran dari apa? Dari hewan dan domba yang tentunya apa? Yang baik, yang sehat, yang gemuk, adalah yang pilihan. Ya, kalau kurus-kurus mereka tidak akan memberikan. Kenapa? Karena mereka menganggap itu bukan persembahan yang layak untuk Allah. Jadi Rasul Paulus di sini menegaskan bahwa mengingatkan sebagai jemaat di Roma untuk apa? Untuk mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang benar. Ini tidak berlaku hanya untuk orang-orang di Roma saja ya, tetapi berlaku untuk kita sekarang. Amin. Rasul Paulus memberi kita nasihat bahwa supaya kita menggunakan tubuh kita sebagai suatu persembahan yang hidup bagi Allah, bahwa kita harus menggunakan segenap anggota tubuh kita sebagai suatu persembahan yang kudus dan berkenan kepada Allah. Makna dari mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup yaitu mempersembahkan tubuh yang mengandung makna penyerahan diri secara total. Penyerahan diri secara total.
tentu ada rintangan, ada cobaan, ada syarat untuk apa? Untuk kita bisa menjadi persembahan yang benar. Untuk tubuh kita menjadi persembahan yang berkenan kepada Allah. Tentu banyak syarat-syarat yang harus kita lalui. Saya mengambil 4 syarat dari perikop ini. Yaitu yang pertama, bagaimana supaya kita menjadi persembahan yang benar bagi Allah? Yaitu yang pertama, berbuah. Kalau kita perhatikan di ayat yang kedua, firman Tuhan berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Teman-teman pemuda, kalau bicara kita menyenangkan hati Allah, tidak hanya kita menjauhi hal-hal yang buruk. Amin. Percuma kita menjauhi hal yang buruk, tapi kita juga melakukan hal-hal yang buruk, kan? Jadi di sini kita supaya dikatakan berbuah, kita tentu harus hidup di dalam Tuhan. Kita harus tahu, harus membedakan mana kehendak Allah, mana yang baik, mana yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, mana yang Tuhan tidak inginkan dalam hidup kita. Kata berbuah di sini dalam arti jangan dipengaruhi dunia lagi. Tapi mungkin kita berpikir kalau kita tidak dipengaruhi dunia lagi, mungkin kita udah mati, gitu kan? Jadi ini tantangan buat kita untuk apa? Untuk kita berusaha jangan terpengaruh dengan kejahatan duniawi. Karena kita tahu bahwa dunia ini terus mempengaruhi orang-orang yang punya sifat perilaku yang sama seperti masyarakat pada umumnya. Pergaulan kita, kehidupan kita bergaul terus dengan orang-orang yang ada di dunia ini. Tapi bukan berarti kita harus mengikuti apa yang dunia inginkan. Tentu kita harus mengerti, kita harus tahu bahwa yang Tuhan mau tentunya berbalik dengan apa yang dunia mau. Kata berbuahlah di sini kita harus sadar, kita harus merubah pikiran kita harus koreksi diri kita agar kita tahu kita berubah secara total seperti yang Tuhan inginkan. Kata berubahlah di sini jika diartikan dalam berubah di sini yaitu mengandung makna untuk berubah. Artinya bagaimana? Bapak kita melihat kepompong menjadi kupu-kupu. Kepompong menjadi kupu-kupu. Tidak mungkin kupu-kupu kembali lagi ke kepompong, kan? Itulah kepompong menjadi kupu-kupu, artinya kita berubah secara total. Amin. Kita harus tahu mana yang baik, mana yang berkenan dan yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Dan kedua, bagaimana kita agar bisa dikatakan menjadi persembahan yang benar, yaitu menguasai dan mengontrol diri. Kalau kita berangan-angan kan tidak salah, kita bercita-cita tidak salah. Tetapi kita harus tahu, memikirkan hal yang lebih tinggi memang merupakan kerinduan setiap orang, setiap kita, setiap saudara-saudara sekalian. Mulai dari mungkin makanan-makanan enak, jalan-jalan di tempat yang sangat indah, luar negeri ke pokoknya tempat-tempat yang jauh, yang indah, yang kita pengen sekali pergi ke sana. Untuk apa? Untuk kita melihat keindahan, kesenangan hati kita. Tetapi di sini kita ditegur apa? Kita harus menguasai dan mengontrol diri kita. Firman Tuhan menjelaskan bahwa agar kita tidak memikirkan hal-hal
yang lebih tinggi dari apa yang kita bisa lakukan, apa yang patut kita pikirkan. Tetapi kita harus berpikir, kita harus koreksi diri kita harus introspeksi diri kita. Kenapa? Kita harus tahu, bukan berarti membatasi kita untuk mengejar cita-cita kita, tidak, tapi kita harus sadari diri kita. Kita harus introspeksi diri kita harus tahu diri kita, kelemahan kekuatan diri kita. Untuk apa? Untuk kita mengerti, mensyukuri apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Amin. Dan ketiga, bagaimana kita menjadi persembahan yang benar, yaitu bertanggung jawab atas tubuh. Kita memiliki banyak tubuh, teman-teman. Ada tangan, ada mata, ada kaki, ada kepala, dan semuanya itu berguna atau digunakan sebagaimana mestinya. Tidak mungkin kita punya mata, kita punya telinga, kita punya mulut digunakan untuk mendengar. Terus apa yang kita gunakan untuk melihat? Ya kan? Itu juga kita berbicara tentang pelayanan, ya. Tempat ini kita semua bisa dibilang pekerja pelayan Tuhan. Kita juga semua punya peran di sini. Mungkin Ailom pemain drum, Saskia mungkin singer, atau teman-teman yang lainnya. Kita memiliki peran yang semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan, ya kan? Oke. Dan semuanya itu kita harus sadari bahwa kita harus mengerti semua yang kita lakukan adalah baik adanya. Kenapa? Karena ini untuk Tuhan. Ini untuk masa depan kita, cita-cita kita. Dengan apa? Dengan kita melayani Tuhan, percaya Tuhan, percaya bahwa Tuhan punya rencana dalam hidup kita. Dengan kita kita mungkin saat ini pelayanan, tapi percayalah bahwa suatu saat Tuhan akan memakai kita lebih hebat lagi. Dan keempat, bagaimana kita bisa menjadi persembahan yang benar, yaitu mengembangkan talenta yang kita miliki. Kita semua memiliki karunia, kemampuan masing-masing. Tentunya ada rencana Tuhan di balik itu semua. Kena main drum, teman-teman kita yang lain main alat musik atau apapun, dan semuanya itu yakin dan percaya bahwa itu talenta yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Di ayat yang ke-6 dan 7, firman Tuhan berkata, demikianlah kita mempunyai karunia untuk yang berlainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukan sesuai dengan iman kita. Jika karunia itu untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia itu mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukan dengan sukacita. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa kita masing-masing diberi karunia, kita masing-masing diberi talenta. Sebab itu kita harus menyadari, kita harus melihat apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, dan kita harus melakukannya secara apa? Secara total. Kita harus mengembangkannya secara apa ya bahasanya? Secara, kalau bisa dikatakan ya, sampai titik darah penghabisan. Jadi kita berusaha, kita belajar terus-menerus agar kita bisa lebih baik lagi. Dalam kitab Roma ini, kitab Roma pasal 12 ayat 1-8 ini,
mengingatkan kepada kita untuk apa? Kita harus berbuat, kita harus menguasai dan mengontrol diri, kita harus mengembangkan talenta yang dimiliki. Semuanya itu untuk apa? Untuk kebaikan kita, untuk masa depan kita. Dan tentunya tanpa kita sadari bahwa yang kita lakukan ini adalah untuk kebaikan kita, mungkin orang-orang sekeliling kita, jadi berkat bagi orang-orang sekeliling kita, dan terutama untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi firman ini menegur saya juga dan kita semua yang ada di sini untuk apa? Marilah kita melihat apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Kalau tubuh kita menjadi persembahan yang benar, maka kita harus lihat, kita harus introspeksi, kita harus sadar diri bahwa kita ini adalah persembahan yang benar untuk Allah. Jadi saat ini terus seterusnya mari kita koreksi diri kita, kita kembangkan diri kita untuk lebih baik lagi. Semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Firman Tuhan, mari kita sebut dalam doa.